Ketemu lagi dengan saya Triwahyudi. Pada sesi kali ini saya ingin mencoba sharing kepada kawan-kawan semua terkait dengan beberapa teori yang disampaikan pada materi nirmana. Terlebih lagi adalah materi nirmana 2 dimensi. Ada yang mengatakan kalau di barat kita tidak pernah mengenal apa yang namanya nirmana, karena memang nama nirmana ini cuman dipakai pada sistem kurikulum pendidikan seni rupa dan desain gitu ya, yang ada di Indonesia, seperti itu. Kalau misalkan di luar kita mengenalnya sebagai basic elements of design, misalkan seperti itu. Akan tetapi kita di Indonesia, kalau dalam dunia akademik, memang kita memakai konsep nirmana sebagai salah satu pembelajaran ilmu dasar dalam memahami apa itu yang namanya dunia seni rupa, seperti itu. Ya, ada satu catatan mengenai beberapa konsep dari nirmana ini yang misalkan dinyatakan oleh seorang Lucius Wong, yaitu terkait dengan asas-asas nirmana Dwimatra misalkan. Jadi Lucius Wong ini terkait dengan asas-asas ataupun prinsip-prinsip seni rupa ternyata memang mempunyai konsep yang sedikit berbeda dengan konsep pada umumnya, gitu ya. Nah, di sini saya ingin mencoba mengkomparasikan konsep yang dibuat atau prinsip-prinsip seni rupa yang dipahami oleh seorang penulis, seorang desainer, seorang ilmuwan yang bernama Lucius Wong. Saya pikir ini jadi buku yang cukup recommended, bisa Anda jadikan patokan, karena pada prinsipnya ilmu seni rupa dan desain ini tidak mempunyai, atau prinsip-prinsip seni rupa ini tidak mempunyai satu patokan yang sangat absolut sebenarnya. Semuanya bisa dipakai asalkan mempunyai hasil akhir yang sama, yaitu terwujudnya visualisasi yang bermakna. Seperti itu, visualisasi karya seni rupa ya yang bermakna, seperti itu. Nah, makanya di sini saya ingin mencoba membahas mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip seni rupa yang memakai atau yang dipergunakan oleh prinsip ini oleh seorang Lucius Wong, yaitu terkait dengan prinsip seni rupa. Oke, saya mulai saja terkait dengan prinsip tersebut, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip seni rupa menurut seorang Lucius Wong adalah satu, repetisi atau repetition, atau bisa kita sebut sebagai sederhananya artinya adalah pengulangan, seperti itu. Repetisi adalah salah satu metode merancang yang paling sederhana. Repetisi banyak digunakan dalam berbagai macam hal. Motif pada kain tekstil yang sering melakukan repetisi misalkan menjadikannya tampak sederhana namun berwarna melalui pengulangan motifnya, gitu ya. Melakukan repetisi pada wujud yang sama atau mirip dapat memberikan keharmonisan dan variasi yang menarik secara sekaligus, gitu ya. Misalkan kita lihat pada jenis-jenis kain batik di Jarit, gitu ya. Itu kan saya pikir juga kita sebut karya yang sangat repetitif sekali dan hasilnya juga ternyata menarik sekali, gitu ya. Makanya ternyata jenis-jenis repetisi itu pun ada juga berbagai macam, yaitu repetisi bentuk, repetisi ukuran, repetisi warna, repetisi tekstur, repetisi arah, posisi, ruang, terus kemudian repetisi gravitasi, gitu ya. Ya, itulah jenis-jenis repetisi. Nah, sekarang saya bilang adalah yang terkait dengan variasi repetisi. Jika repetisi dianggap terlalu monoton karena mengulang sesuatu hal yang sama, maka variasi dapat dilakukan pada masing-masing repetisi. Misalnya repetisi bentuk namun dengan aturan ukuran yang berbeda. Misalkan lingkaran kecil dan lingkaran besar saling berderetan atau berulang dalam aturan yang sama, tapi tetap pada proses repetisi, gitu ya. Atau buat aturan posisi yang saling bergantian, misalkan satu dengan yang lainnya. Misalkan wujud pertama posisinya dibuat agak melenceng ke bawah, terus kemudian wujud kedua dibuat agak melenceng ke atas, misalkan seperti itu. Jadi saya pikir repetisi pun juga menjadi sesuatu yang menarik apabila kita menggunakan satu bentuk variasi seperti itu, gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, yaitu yang terkait dengan satu konsep yang bernama dalam prinsip-prinsip seni rupa, yaitu yang bernama struktur. Nah, saya mengambil satu konsep dalam bukunya Lucius Wong, yaitu yang kedua terkait dengan prinsip-prinsip seni rupa, ada yang namanya struktur. Struktur digunakan untuk menentukan posisi wujud pada desain.
Mengapa? Karena beberapa bentuk raut pada grup yang sama ditempatkan berderet dan memiliki jarak yang sama satu dengan yang lainnya. Struktur berkutat dengan aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan posisi seperti itu. Struktur adalah aturan dasar yang kita buat sendiri untuk menentukan urutan dan keterhubungan antar wujud. Terdapat beberapa jenis struktur yang biasa digunakan atau muncul dengan sendirinya tanpa dirancang terlebih dahulu, yaitu misalkan ada yang namanya struktur formal. Struktur formal terdiri dari struktur yang rapih dan terkalkulasi. Garis struktur menjadi panduan keseluruhan desain. Jarak dibuat dan dibagi pada seluruh ruang yang ada secara seimbang ataupun berirama seperti itu. Kemudian yang satu yaitu terkait dengan struktur formal, yang kedua adalah struktur semi formal. Struktur semi formal itu sifatnya biasa, tidak terlalu presisi namun juga tidak terlalu bebas, gitu ya. Terus kemudian ketiga yaitu struktur informal. Struktur informal ini tidak menggunakan garis untuk membagi-bagi divisi untuk menempatkan berbagai unsur pada komposisi. Grup wujud maupun bentuk satuan ditata secara bebas tanpa pengorganisasian yang tersusun. Terus kemudian yang keempat ada yang namanya struktur pasif. Struktur pasif berarti struktur yang hanya konseptual dan tidak berinteraksi antar pemisahnya. Kemudian ada juga struktur aktif. Berbeda dengan struktur pasif, kalau struktur aktif ini dapat membuat grup wujud yang diatur di dalam masing-masing posisinya berkesan aktif, dinamis, dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya antar garis pemisahnya, misalkan seperti itu. Ada juga struktur tidak tampak, yaitu kebanyakan desain misalkan menggunakan struktur yang tidak tampak ini, artinya garis pemisah untuk mengatur struktur tidak diperlihatkan dan hanya menjadi pemandu pengorganisasian antar wujud saja. Terus kemudian ada yang namanya ketujuh, yaitu yang disebut struktur tampak. Desain dapat menggunakan struktur tampak dalam konteks tertentu. Garis pemisah dapat dimunculkan jika memang dirasa cocok dan membantu keterlihatan. Beberapa desain pun juga mungkin cocok untuk menggunakan garis struktur yang tampak. Ya, itulah terkait dengan struktur yang terkait dengan prinsip-prinsip seni rupa. Nah, tadi setelah struktur, yaitu yang ketiga sekarang terkait dengan prinsip-prinsip, yaitu similarity atau kemiripan, atau mungkin bisa kita sebut sesuatu yang bentuk yang sangat mirip seperti itu, gitu ya. Tapi bukan berarti repetitif sifatnya, gitu ya. Wujud dapat memiliki kemiripan satu dengan yang lain, namun tidak identik. Jika suatu grup wujud tidak identik namun diulang, unsur tersebut tidak sedang menerapkan asas repetisi, melainkan menerapkan asas kemiripan. Kemiripan utamanya terdapat pada kemiripan bentuk sebelum diwujudkan pada grup, misalkan seperti itu. Asas kemiripan atau similarity dapat dicapai dengan beberapa cara. Asasnya yaitu pertama asosiasi, yaitu bentuk memiliki asosiasi atau kemiripan satu yang lain karena diorganisir bersama berdasarkan tipe, makna ataupun fungsi yang mirip atau dalam ranah yang masih sama, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah imperfection. Kita dapat menentukan bentuk ideal yang akan kita gunakan, lalu menggunakan bentuk tidak sempurnanya pada komposisi. Bentuk ideal yang telah dipilih dapat sedikit diabstraksikan, ditransformasikan, dipotong-potong, dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga ada spatial distortion, atau sederhananya kita sebut distorsi. Dapat digunakan untuk menciptakan kemiripan pada suatu bentuk yang sama, tapi bentuk yang didistorsi akan menghasilkan banyak variasi yang masih mirip satu dengan yang lainnya. Terus kemudian ada union atau subtraction, dengan mengurangi bentuk, gitu ya, kita dapat menciptakan asas kemiripan. Begitu juga dengan menambahkan bentuk lain yang ditumpuk pada bentuk utama. Kemudian ada compression, kemiripan dapat juga diraih dengan menarik atau mengkompres objek yang sama. Ya, itulah yang terkait dengan similarity. Yang keempat, yaitu ada yang namanya gradasi, yang terkait dengan prinsip-prinsip seni rupa, gitu ya. Menurut Wilfried Wong, jangan lupa. Gradasi tidak hanya menuntut perubahan yang bertahap, tetapi perubahan bertahap dengan cara yang teratur. Biasanya gradasi akan menghasilkan ilusi optik dan menciptakan perkembangan yang teratur dan mengarah ke sesuatu yang menarik. Meskipun terdengar rumit, gradasi sebetulnya adalah sebuah pengalaman visual harian.
Hal-hal yang dekat dengan kita tampak besar, sementara yang jauh dari kita kelihatan tampak kecil misalkan. Hal seperti itu juga lah yang menunjukkan asas dari gradasi, sama seperti asas pengulangan dan asas kemiripan. Yang kelima yaitu terkait dengan prinsip-prinsip seni rupa yang disampaikan oleh Hsues-Wang, yaitu radiation, yaitu memancar. Radial dapat digambarkan sebagai kasus khusus pengulangan. Bentuk atau grup wujud melakukan perulangan yang berputar secara teratur yang berpusat di satu titik yang sama. Asas radial atau memancar juga merupakan fenomena yang umum terjadi di alam. Misalkan pada bunga, kita akan menemukan pola radial dalam kelopaknya misalkan. Terus kemudian ketika kita melemparkan batu ke air yang tenang akan menghasilkan riak-riak memancar ke samping, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Dengan cara yang lebih abstrak, matahari juga memancarkan pola radial, gitu ya. Asas ini juga dapat digunakan pada seluruh unsur nirmana dengan masing-masing variasinya. Seperti itu. Yang keenam adalah anomali atau penyimpangan sederhananya. Atau anomali adalah munculnya ketidakteraturan dalam komposisi yang teratur. Atau penyimpangan tadi gitu ya. Terkadang anomali hanyalah unsur tunggal pada organisasi, struktur, dan unsur yang telah seragam. Contoh anomali misalnya kita lihat adalah ada bunga di antara dedaunan. Ada bulan diam antara malam yang gelap, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari anomali.